Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar info dan info viral. Ramai sejagat Indonesia karena berhubungan dengan pengacara, yaitu pengacara dari Pak Rasman, di mana eh, ada suatu peristiwa di persidangan dan ada semacam ketidakpuasan dari Pak Rasman sehingga memberikan protes kepada majelis hakim di mana tim kubu daripada Pak Rasman menginginkan agar bisa persidangan secara terbuka, tetapi majelis hakim memberikan instruksi untuk tertutup karena ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah asusila. Kemudian berawal dari Pak Rasman mendekati Pak Hotman Paris. Pada saat itu Pak Hotman Paris duduk di kursi saksi, kemudian didatangi oleh Pak Rasman. Nah, di sanalah awal terjadinya kericuhan, di mana ada orang yang langsung merelai, dikhawatirkan ada sesuatu hal terjadi, walaupun memang klarifikasinya katanya mau membisikkan sesuatu Pak Rasman kepada Pak Hotman Paris, sehingga terjadilah keramaian kericuhan di ruang sidang sampai kuasa hukum dari Pak Rasman yaitu Bapak Firdaus Ciwobo langsung tiba-tiba naik ke atas meja. Nah, inilah sebenarnya yang jadi viralnya itu, ya. Naik ke atas meja dan di dalam suatu persidangan. Kita tahu bahwa ruang persidangan adalah ruang yang sangat-sangat penting, di mana di sana adalah ada hakim yang mulia, ya. Di sana ada majelis hakim. Jelaslah ini merusak sistem daripada peradilan dengan seorang kuasa hukum naik ke atas meja. Coba kita lihat ini, ya. Ya, itu kita lihat, ya, naik ke atas meja dan sempat ditunjuk-tunjuk oleh jaksa di sana, ya. Apa yang membuat ini bisa naik ke meja dan apakah ini dia tidak tahu Bapak Firdaus bahwa itu adalah ruang persidangan, ruang yang terhormat di sana, sehingga dia naik ke atas meja. Ini sudah jelas arogan sekali. Walaupun orang pada saat emosional, ini masih di ruang persidangan, apalagi dia sebagai kuasa hukum. Ya, kalau adu argumen kemudian dengan nada keras itu nggak jadi masalah karena memang sudah terbiasa kalau dalam sidang ada adu argumen keras-keras gitu, ya. Tetapi kalau sampai naik ke atas meja, saya kira ini sudah terlalu berlebihan dan sudah melanggar kode etik seperti itu. Ya, tentu kita pengen tahu apa yang menyebabkan Pak Firdaus Cibobo ini sempat naik ke atas meja. Tentu kita pengen tahu keterangannya atau klarifikasinya seperti apa. Kita coba dengarkan ini. Saya penganut bela diri, ya saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat, jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa, tahu-tahu saya udah di atas meja. Karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya, tahu-tahu saya udah di atas meja. Gitu. Jadi itu refleks saya. Dia punya bela diri, 3 bela diri, taekwondo, boxer, dan silat.
Entah kenapa katanya dia tiba-tiba spontan naik ke atas meja, entah kenapa. Karena mungkin lagi emosional sehingga dia naik, entah kenapa dia juga bisa naik ke atas meja ya. Ini yang menjadi lucu sebenarnya. Dia mengatakan sendiri bahwa dia tidak tahu, saya juga kenapa kok bisa naik ke atas meja. Saya punya taekwondo, saya bisa boxer, dan saya bisa silat. Ya, karena dia punya keilmuan yang sangat tinggi sehingga bisa naik ke atas meja. Ya, mungkin dari keilmuan yang dimiliki dari taekwondo, boxer, dan silat sehingga dia bisa langsung naik ke atas meja. Apakah ini punya kekuatan tenaga batin? Apakah punya ilmu waringin sungsang? Bisa naik ke atas meja tanpa dia sendiri tidak sadar, kata demikian. Berarti orang hebat dong nih bela dirinya. Tapi kita pengen tahu juga bela dirinya. Apakah memang hebat sampai bisa naik ke atas meja sampai tidak tahu, tidak sadar dia naik ke atas meja. Coba kita lihat sejauh apa sih bela dirinya ya. Kenapa itu abang tiba-tiba di atas meja? Nggak tahu itu. Asli. Demi Allah, demi Rasulullah. Tapi kok itu ada di atas meja. Kok bisa kayak gitu bang? Makanya ketika ditegur sama jaksa, turun. Oh iya juga ya, gue di atas meja. Abang nggak sadar tiba-tiba ada di atas meja aja? Nggak sadar. Gini, itu secara spontan ya. Jadi kayak udah gelap gitu loh. Bagaimana gue naik pun gue nggak tahu. Entah gue begini, kaki gue, entah gue gimana. Pokoknya gue di atas. Spontan aja bang. Apakah itu ada kaitannya dengan kemampuan bela diri Bang Firdaus? Waduh, gue nggak tahu deh kalau itu. Gue nggak paham deh kalau itu. Ya ada tadi kan kemarin ada di wawancaranya Bang Firdaus bilang. Ada. Nah, Bang Firdaus katanya bisa bela diri apa aja bang? Boxer, taekwondo sama Boxing bang. ya masih Boxer. boxer. Nggak ada istilah dulu tuh boxer. Boxing. Boxing. Ya, nggak boxer dulunya. Dulu namanya boxer. Ya. Taekwondo bisa juga bang? Tahun 90 taekwondo bisa. Sabuk berapa bang? Sabuk hijau. Sabuk hijau. Ya, Okay. dikit lah. Bisa bacagi, montong tarugi apa segala itu bisa. Apalagi silat bisa juga bang? Silat bisa. Jadi langsung ke atas itu rencananya itu mau nolongin Enggak, Bang Rasman. gini. Karena klien gue itu dianiaya, gue ngeliat, kok klien gue dikeroyok nih, datang lagi jaksa, dek gitu. Jadi gue spontan, dang. Kok klien, wah, gitu. Ini handphone masih ada di sebelah. Oh, Lah gue aja bingung nih cara naik gimana gitu loh. tiba-tiba pokoknya ada di atas aja Tahu bang. gue Ya? udah begini, woi. Lu gimana ini gue? Gue ditegur oleh jaksa, lu jangan naik lu, anjing lu, babi lu. Oh iya juga ya. Gue turun. Gue sampai pulang mikir, gue nanya sama anggota gue. Cara gue naik gimana tadi? Spontan aja ya. Tapi yang abang lihat pada waktu itu Bang Rasman lagi diapain? Dicekek. Dipukul. Bang, tapi kan Bang Rasman nggak ada leher bang. Kayak gimana caranya bisa dicekek katanya. Makanya dipegang kerahnya. Biar dapet. Kata aja. Ya, ternyata menguasai 3 bela diri, taekwondo, boxer, dan pencaksilat. Dan ternyata sabuknya adalah sabuk hijau. Sehingga dia bisa terbang ke atas meja. Dengan sabuk hijau bisa terbang ke atas meja. Taekwondo sabuk hijau. Ya, mungkin mungkin ya. Apakah mungkin tapi sabuk hijau bisa naik ke atas meja? Ya, mungkin belum tuntas kali ya. Belajar bela dirinya belum tuntas barangkali ya. Sehingga bisa naik ke atas meja. Kalau sudah sampai sabuk hitam mungkin tidak akan naik ke atas meja. Lebih sopan barangkali ya, lebih beradab kalau sudah sabuk hitam. Tapi karena memang baru sabuk hijau, biasa kan kalau orang baru bela diri biasanya kan ya seperti kita tahulah kalau orang baru ikut bela diri kan ya petentang petenteng seperti kayak gitu ya. Mungkin ini belum tuntas aja bela dirinya barangkali ya.
sehingga bisa langsung loncat ke atas meja. Akhirnya dari semua yang dilakukan oleh Bapak Firdaus Jiwobo ini membuat geram, membuat viral di masyarakat, dan akhirnya tim advokasi memberikan putusan dan secara tidak langsung memecat atau menghentikan advokasi daripada Pak Firdaus. Coba kita dengarkan ini ya. Ini secara resmi keputusan ini akan saya bacakan. Keputusan yang sudah dinyatakan benar oleh seluruh DPD se-Indonesia, Kongres Advokat Indonesia. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 007/KAI/SK/1 tentang pemecatan Saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, menimbang bahwa untuk menjaga kewibawaan, kesatuan dan persatuan serta kinerja yang baik bagi Kongres Advokat Indonesia, maka diperlukan anggota yang memiliki integritas, kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas anggota kepada organisasi. Bahwa untuk menjaga kewibawaan organisasi dan loyalitas anggota kepada organisasi sebagaimana di atas, Kongres Advokat Indonesia perlu melakukan sikap dan keputusan kepada anggota yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kongres Advokat Indonesia. Bahwa untuk itu, maka DPP KAI perlu menetapkan dan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mengingat 1. Anggaran dasar KAI pasal 12, pasal 22. 2. Anggaran dasar KAI pasal 16, junto pasal 20 ayat 3 dan pasal 23 ayat 3. Memperhatikan 1. Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia dan seluruh Indonesia tertanggal 9 Februari 2025 di Bandung. 2. Hasil rapat kerja Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia pada tanggal 8 Februari 2025 di Bandung. Nomor anggota KAI Advokat M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum selaku anggota Kongres Advokat Indonesia dengan nomor anggota 011-05969-ADV-KAI 2016 memutuskan menetapkan: pertama, memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum nomor 059-969-SK/ADV-KAI 9/2015 tanggal 15 September 2016. 3. Melarang dengan keras Saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum menggunakan, memanfaatkan segala bentuk atribut KAI, baik itu nama KAI, logo KAI, dan bendera organisasi KAI, baik untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya, pribadi maupun klien dan lainnya. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Bandung tanggal 8 Februari 2025. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, The Congress of Indonesian Advocate, DPP KAI, Siti Jamalia Lubis, sarjana hukum, Presiden, Apolos Jara Bunga A, Sekretaris Jenderal. Demikian keputusan ini tembusan kepada seluruh yang berkaitan badan hukum yang terkait di Republik Indonesia, kepada Dewan Kehormatan RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, Pengadilan Negeri Agama di seluruh Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia, Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Polda di seluruh Indonesia, Kepolisian Kota Besar Polrestabes seluruh Indonesia, Kepolisian Sektor Polsek seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia di seluruh provinsi, Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia di seluruh wilayah
Indonesia, dan yang terakhir adalah ASEAN. Demikian keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usulan dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat seluruh Indonesia. Demikian ini kami sampaikan atas seluruh perhatian dari seluruh warga negara Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih. Ya, akhirnya ya resmi bahwa Bapak Firdaus dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat dan dicabutkan kekuatan dari Kongres Advokat Indonesia. Ya, walaupun sempat klarifikasi dan membantah, ya itulah hasilnya seperti itu. Ya, arogansi akhirnya membuahkan hasil. Ya, tadi yang saya lucu adalah taekwondonya ternyata masih sabuk hijau, sehingga bisa naik ke atas meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.